Sebagian besar orang kalau mendengar manajemen operasi, pastinya yang langsung terpikir di benaknya itu adalah pabrik. Itu adalah proses produksi, banyak mesin-mesin, banyak operator. Itu adalah bagaimana menciptakan barang. Nah, padahal manajemen operasi itu lebih besar dari itu. Yang terbayang di benak sebagian besar orang itu adalah produksi, bukan manajemen operasi. Di mana produksi itu dapat didefinisikan sebagai proses pembuatan barang dan juga jasa, gitu ya. Di manajemen operasi nantinya kita akan berhubungan dengan dua hal, yaitu barang dan juga jasa. Lalu apa yang disebut dengan manajemen operasi? Manajemen operasi adalah lebih ke arah sejumlah aktivitas yang memberikan nilai tambah untuk si barang maupun jasanya dengan mengubah yang namanya input menjadi output. Gitu. Ada input, kemudian dengan bantuan manajemen operasi kita akan ubah input tersebut menjadi output yang tentunya output tersebut memiliki nilai tambah daripada input yang digunakan, gitu ya. Nah, selain manajemen operasi, masih termasuk bagian di dalamnya. Ada pula yang dinamakan supply chain atau bahasa Indonesianya adalah rantai pasokan. Rantai pasokan, konsep ini, tema ini, seiring dengan berjalannya waktu, itu semakin populer. Kalau kalian mengikuti berita akhir-akhir ini, di beberapa berita mengabarkan bahwa negara Amerika sedang mengalami masalah dalam supply chain-nya. Oleh karena itu, pengiriman barang, distribusi barangnya menjadi tersendat ataupun terganggu. Gitu ya. Dan mengancam nih, orang yang mendengarnya bisa berpikir bahwa, oh kalau begitu, nanti mungkin bisa jadi adanya kelangkaan barang. Mungkin bisa jadi adanya kenaikan harga barang. Kenapa? Karena barangnya langka. Barangnya langka kenapa? Karena dari segi rantai pasokannya bermasalah. Gitu. Oleh karena itu, topik ini menjadi satu topik yang penting dan akan kita bahas di satu pertemuan. Ya, pertemuan keberapa saya agak lupa. Nanti akan saya sampaikan. Gitu ya. Nah, itu tentang supply chain. Kemudian kita akan lanjutkan, kenapa sih harus belajar yang namanya manajemen operasi? Mungkin dulu di PMO juga sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan awal. Itu bahwa mungkin kita remind kembali, manajemen operasi merupakan bagian yang paling mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biayanya sangat besar dibandingkan bagian-bagian yang lain. Dengan demikian, kalau kita bisa melakukan improvement, perbaikan yang mungkin dari segi persentase hanya sedikit, tetapi kalau misalkan ini kita terapkan untuk manajemen operasi, itu akan menjadi signifikan, gitu ya, karena memang dia mempunyai bagian yang cukup besar. Selain tujuan manajemen operasi, nantinya kita akan mengetahui bagaimana barang dan jasa itu dibuat, supaya kita bisa menentukan, merancang proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Dan juga kita akan tentukan apa yang manajer operasi itu lakukan. Mungkin dari kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang manajer operasi. Apa sih yang dilakukan? Oke ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, kemudian ada contoh seperti ini. Ini contohnya sudah pernah ditampilkan juga di PMO. Dengan demikian, saya hanya akan menceritakan secara intinya saja bahwa di satu industri, ketika semua pihak melakukan improvement, ya. Nah, ketika manajemen operasi melakukan improvement, meskipun improvementnya dia tidak terlalu signifikan secara persentase, tetapi kalau dilihat dari nominalnya itu sangat berpengaruh, ya. Di sini dilihat bahwa untuk yang lain persentasenya cukup tinggi, 50%, tetapi si manajemen operasi hanya mengurangi biaya sekitar 20%.
kurang dari setengahnya. Tetapi bisa kita lihat di sini secara nominal itu sangat signifikan dalam menaikkan contribution atau secara mudahnya dalam menaikkan profit. Gitu. Kenapa? Karena bagian dia memang bagian yang paling besar. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa kita perlu belajar manajemen operasi supaya kita bisa mencapai improvement yang seperti ini. Gitu. Nah, tadi disebutkan salah satu tujuan dari manajemen operasi adalah kita ingin mengetahui apa yang manajer operasi lakukan. Apa yang dilakukan oleh manajer operasi itu terbagi ke dalam lima tahap. Ada planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Kalau dijabarkan satu persatu, misalkan seorang manajer operasi untuk sebuah pabrik sepatu, maka pertama kali pasti dia akan merencanakan berapa banyak sepatu yang akan dilakukan, ya, termasuk variasi-variasinya dari segi warna, dari segi ukuran, dari segi model. Itu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan organizing. Organizing adalah kita mulai mengumpulkan data-data mengenai sumber daya yang kita punya. Contohnya, bahan bakunya ada berapa? Mesin yang kita punya untuk berproduksi ada berapa? Tenaga kerja yang kita punya ada berapa? Dan lain sebagainya. Kita akan kumpulkan data-data hal itu. Lalu setelah itu adalah staffing. Staffing adalah kita akan menugaskan, oh kamu tenaga kerja nomor 1 akan mengerjakan, mengoperasikan mesin A, misalkan, untuk membuat pola. Nah, kurang lebih seperti itu, staffing, artinya menugaskan tenaga kerja untuk mengerjakan satu pekerjaan. Lalu berikutnya, setelah proses produksi itu berjalan, maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah leading and controlling. Leading and controlling kurang lebih ini dilakukan bersamaan. Tujuannya adalah kita ingin agar proses produksi itu berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh satu permasalahan apapun. Maka ada leading, dipimpin apabila ada masalah, mungkin memberikan solusi, lalu juga controlling. Kita akan melihat dari tiap prosesnya apakah sudah sesuai atau belum. Gitu. Nah, kemudian diingatkan lagi, ini adalah hal yang penting yang ada di manajemen operasi, yaitu mengenai 10 critical decision. 10 keputusan penting dalam manajemen operasi. Ya, ada 10, mulai dari product design, kemudian tentang kualitas, tentang proses and capacity, penentuan lokasi, penentuan layout, human resource, supply chain, inventory, scheduling, and maintenance. Sebagian besar topik yang ada di 10 keputusan penting ini sudah dibahas di pengantar manajemen operasi. Dan nantinya kita akan bahas lagi di manajemen operasi, tetapi dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke kualitas, kita akan review sejenak tentang sejarah dari manajemen operasi. Meskipun harusnya di PMO juga sudah dibahas, gitu ya. Cuma kan sudah 1 semester, siapa tahu yang hadir di sini ada yang sudah lupa-lupa ingat. Oke, nah sejarah dari manajemen operasi dimulai dari cost focus, era-era di mana biaya itu menjadi sesuatu yang penting untuk perusahaan. Bagaimana caranya supaya perusahaan bisa menghasilkan produk dengan biaya yang semurah mungkin? Itu era cost focus. Kemudian dilanjutkan dengan era quality focus. Ternyata fokus pada biaya saja nggak cukup. Konsumen inginnya sesuatu yang selain murah juga berkualitas. Konsumen mulai melirik nih kualitas dari produk. Oleh karena itu, perusahaan juga berusaha mengimbanginya dengan membuat barang yang berkualitas, yang mempunyai kualitas yang baik. Gitu. Kemudian berikutnya, keinginan konsumen ternyata berubah lagi. Konsumen sekarang ingin yang sudah dapat barang yang harganya kompetitif, kualitasnya bagus, mereka nggak mau. Mereka inginnya barang yang mereka punya itu sifatnya custom, artinya hanya mereka yang punya barang yang seperti itu. Tidak ada orang lain yang punya barang yang persis seperti yang dia punya.
Gitu. Itu customization. Ya, orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya. Misalkan saya beli tumbler, tumblernya ada tulisan nama saya, atau tumblernya modelnya itu tidak ada yang punya, ya hanya saya yang punya. Itu customization. Lalu berikutnya ketika internet masuk, maka muncullah yang namanya globalization. Kita bisa bertukar informasi dengan sangat cepat, ya, dengan orang yang mungkin berada di belahan bumi yang berbeda. Itu globalisasi. Kemudian selain itu bisa juga kita punya supplier dari negara lain dan kita punya konsumen juga dari negara yang berbeda. Itu sangat-sangat dimungkinkan di era globalisasi. Ya. Dan yang sedang mulai dikembangkan saat ini adalah eranya itu adalah sustainability, keberlanjutan, di mana kalau kita lihat bahwa dunia kita ini semakin lama semakin tua, semakin banyak polusi yang dihasilkan, ya, maka kita sama-sama untuk mengurangi polusi tersebut, membuat bumi ini lebih hijau. Dengan demikian ada era sustainability, di mana mulai bermunculan nih pengurangan penggunaan plastik. Kemudian penggunaan misalkan sedotan plastik dihilangkan. Mulai digerakkan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon. Nah, itu merupakan bagian dari sustainability. Kemudian berikutnya, untuk tiap-tiap eranya, cost focus, quality focus, customization focus, dan globalization focus termasuk sustainability, itu ada penemuan-penemuan yang dihasilkan. Contohnya seperti di bagian cost focus. Bagaimana sih cara supaya bisa memproduksi dalam biaya murah? Ditemukan yang namanya standardized part. Part atau komponen itu harus bersifat standar sehingga tidak membingungkan si operator dan menyebabkan proses perakitannya menjadi lama. Ada pula yang dinamakan motion and time study. Sesuai dengan namanya, motion and time study mempelajari tentang gerakan dan juga waktu. Dan yang lain-lain. Kalian mungkin pernah dengar juga queuing theory. Ya, bagaimana kita membahas tentang teori antrian, itu kalian dapat di AKB. Oke ya, kemudian di quality focus ada yang namanya just in time, kemarin di PMO sudah dibahas. Kemudian ada juga namanya TQM, ya sama ya, di PMO sudah dibahas. Ada pula Kanban. Kanban juga ada waktu itu. Kemudian customization. Customization itu lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang berbeda, yang tentu saja akan mempermudah kerja kita. Contohnya di sini Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP bukan merupakan penemuan tersendiri, tetapi sebagai pengembangan dari MRP. Kalau MRP, Material Requirement Planning, yang nanti akan kalian pelajari, itu sifatnya adalah manual, sedangkan ERP sudah terhubung dengan software-software yang ada di perusahaan. Sehingga update-nya itu real time, gitu ya. Lalu ada juga di bagian globalisasi. Konsep atau teori yang paling penting di bagian globalisasi adalah tentang supply chain. Kenapa seperti itu? Karena kalau dulu mungkin supplier kita hanya berasal dari sejauh-jauhnya di pulau seberang. Tapi sekarang supplier kita bisa dari luar negeri, ya, dengan kondisi budaya, adat istiadat, kemudian attitude itu yang berbeda-beda. Bagaimana tetap memaintain rantai pasokan yang baik dikala tiap pihak itu berada di jarak yang berjauhan. Itu adalah kurang lebih tentang alur dari perkembangan manajemen operasi. Lalu berikutnya kita akan lihat, mungkin ini yang tidak ada di dalam pengantar manajemen operasi, ya. Kita akan melihat beberapa tokoh yang berjasa dengan penemuannya terkait manajemen operasi. Yang pertama adalah Eli Whitney. Eli Whitney, dia memperkenalkan mengenai standarisasi dan quality control. Nah, membahas tentang standarisasi. Standarisasi sendiri berfungsi untuk menjaga kualitas.
bayangkanlah, misalkan kalian beli minuman di Starbucks ya, nyebut merek nggak masalah ya, tapi saya nggak akan promosi, gitu. Oke, contoh, siapa di sini yang suka beli Starbucks? Coba nanya deh ya, saya kasih random. Jessica Elvina, ada di sini? Ada, Bu. Ada. Jessica suka beli minuman di Starbucks? Kak, jarang sih, Bu. Tapi pernah. Jarang. Iya. Pernah. Oke, nggak apa-apa lah ya. Minuman apa yang Jessica Elvina beli? Green tea latte, Bu. Aku sukanya. Oke, Jessica suka green tea latte. Kenapa banyak yang suka green tea latte ya? Di kelas kemarin saya tanya juga. Jawabannya sama, green tea latte. Mungkin semester depan saya perlu tanya yang cowok deh, supaya jawabannya beda mungkin ya. Oke, green tea latte. Nah, bayangkan nih, ketika Jessica beli green tea latte hari ini. Di Starbucks A gitu ya, di Starbucks di tempat tertentu. Wah, rasanya pas nih kombinasi green tea-nya dan juga susu dan juga airnya pas gitu. Nah, kemudian besoknya Jessica beli di tempat lain, Starbucks tempat lain gitu. Ternyata kebanyakan air, rasanya jadi hambar gitu. Nah, nanti beberapa bulan lagi Jessica beli di tempat yang pertama nih, Starbucks A ini. Ternyata airnya terlalu sedikit. Kemudian rasanya jadi terlalu rich gitu ya, terlalu jadi nggak enak di tenggorokan gitu. Nah, itulah akibat di mana tidak ada standarisasi. Kalau saya percaya bahwa di Starbucks sendiri pasti ada standarisasi untuk takarannya gitu ya. Apa jadinya kalau tidak ada standarisasi? Pastinya konsumennya itu jadi nggak puas. Gimana sih kok rasanya beda-beda gitu. Atau ceritanya yang lebih gampang adalah ketika kalian beli entah itu nasi goreng, entah itu mie goreng, entah itu bihun goreng di orang yang jualan di pinggir jalan gitu ya, dengan menggunakan gerobak. Kadang-kadang rasanya bisa beda-beda. Kadang enak, kadang bumbunya pas, kadang bumbunya itu terlalu pedas, kadang bumbunya kurang, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa standarisasi itu penting. Ya, menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Itu yang diperkenalkan oleh Ellie Whitney. Kemudian berikutnya ada tokoh lagi yang dinamakan Frederick Taylor. Frederick Taylor ini tokoh yang sangat terkenal di bidang manajemen operasi. Sampai dia mempunyai konsep yang dinamakan Taylorism. Ya, Taylorism. Apa saja yang dihasilkan oleh Taylor ini? Beliau menginisiasi yang namanya time and motion study. Tadi pernah dijelaskan, time and motion study. Ya, pembelajaran mengenai waktu dan gerakan. Gitu. Ini dilakukan untuk operator perakitan. Kenapa? Kalau operator perakitan, performansi dia ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dirakit. Gitu. Ya. Kecepatan dalam merakit itu penting, sehingga ketika dia banyak melakukan gerakan yang tidak bermanfaat, ya akhirnya berakibat pada performansi yang jelek, jumlah outputnya sedikit. Gitu. Oleh karena itu, gerakan itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai dia melakukan gerakan yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya adalah membungkuk untuk mengambil peralatan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena makan waktu tetapi tidak memberikan nilai tambah. Nah, kurang lebih itu yang dipelajari dalam time and motion study. Ya. Nah, dengan demikian si Bapak Frederick Taylor ini disebut sebagai Bapak Scientific Management. Gitu. Nah, Taylor Principle-nya apa saja bisa dilihat di sini. Kemudian berikutnya yaitu Henry Ford. Henry Ford mungkin namanya itu tidak asing buat kalian karena menjadi nama salah satu merek mobil. Tetapi di sini ingin dijelaskan bahwa Henry Ford ini yang merupakan pendiri dari Ford Motor Company itu menggunakan assembly line teknik untuk pertama kalinya di pabrik yang dia bangun. Ya,
moving assembly line. Artinya dia menggunakan kurang lebih bayangkanlah seperti conveyor. Ya. Conveyor yang digunakan untuk melakukan proses perakitan. Moving assembly line, supaya barang yang sudah dirakit bisa diletakkan di jalur tersebut dan bisa dibawa ke tempat yang berbeda. Gitu ya. Dibawa ke tempat selanjutnya. Itu adalah tentang penemuannya Henry Ford. Kenapa seperti itu? Kenapa dia menemukan assembly line? Karena pada dasarnya baik motor, mobil, ya, atau mungkin sepeda juga itu selalu terdiri dari komponen-komponen yang dirakit. Jadi perakitan itu menjadi kegiatan sehari-hari di perusahaannya. Oleh karena itu dia mencetuskan satu ide, ya, menggunakan moving assembly line teknik untuk mass production yang ada di perusahaannya dia. Oke, nah kemudian ada juga yang dinamakan Deming. Deming lebih membahas tentang quality control dari segi statistik, ya, menggunakan statistik untuk menilai proses yang terjadi, menilai produk yang dihasilkan. Intinya menilai kualitasnya bagaimana. Gitu. Kenapa menggunakan statistik? Karena pada dasarnya dia seorang engineer. Dia paham dengan menggunakan angka-angka. Oleh karena itu, nantinya pengukuran kualitas itu juga tidak lepas dari yang namanya penggunaan statistik. Oke. Nah, di sini diberikan penjelasan juga mengenai barang versus jasa. Nah, barang versus jasa itu sebetulnya sudah dibahas di PMO, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian mengingatkan hal yang lain, yaitu tentang produktivitas. Ya, produktivitas yang didapatkan oleh kalian di pertemuan-pertemuan awal PMO. Bahwa produktivitas itu dapat diukur dengan cara membagi rasio antara output dengan input. Berapa outputnya dibagi dengan berapa inputnya. Semakin besar produktivitas, artinya itu semakin baik. Ya. Karena tujuan dari produktivitas adalah meningkatkan tujuannya sendiri adalah meningkatkan produktivitas, membuat produktivitas itu naik dari waktu ke waktu. Ya. Nah, di sini mungkin yang belum pernah kalian baca, ya, bahwa untuk meningkatkan produktivitas itu tidak perlu dilakukan terkait hal-hal yang besar, misalkan mengubah proses produksi, membeli mesin yang lebih canggih, menambah personel, itu tidak harus seperti itu. Di sini ada contoh bahwa di Starbucks sendiri mereka bisa untuk meningkatkan produktivitas hanya dengan mengubah 1-2 tahapan saja. Contoh 1, terkait tanda tangan di credit card untuk pembayaran. Kemudian mengubah ukuran skopnya. Kemudian membeli mesin baru. Gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat per satuannya hanya menghemat sekitar berapa detik saja. Kayaknya nggak penting ya, kayaknya nggak ngefek deh. Gitu. Tetapi kalau ini dilakukan berkali-kali, misalkan dalam sehari bisa menyediakan sekian cup, maka efeknya akan signifikan, akan meningkatkan produktivitas dari si baristanya. Gitu. Nah, kurang lebih itu tentang meningkatkan produktivitas tidak harus selalu menggunakan hal-hal yang memang membutuhkan biaya yang besar. Seperti itu. Oke ya, produktivitas sendiri ada single faktor dan multifaktor. Itu harusnya kalian sudah hafal di luar kepala karena sudah mendapatkannya di PMO. Gitu ya. Oke, nah kurang lebih sampai di sini untuk pengenalannya. Sebelum kita lanjutkan ke materi kualitas, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup jelas. Sip, kalau begitu saya akan ganti ke slide kualitas ya. Nah, mulai dari slide kualitas, mungkin ini merupakan sesuatu yang MO. Ya. Kalau tadi masih pengantar, kemudian
masih membahas hal-hal yang umum. Kalau sekarang sudah masuk ke dalam bahasan MO-nya sendiri. Oke. Untuk materi kualitas sendiri, karena memang materinya cukup banyak, maka tidak cukup untuk dibahas di satu pertemuan, maupun 1 minggu kayaknya belum cukup, karena nanti kita akan latihan juga. Jadi saya akan bahas sampai sampai nanti 240 gitu ya. Kemudian sisanya akan dilanjutkan di pertemuan hari Kamis. Oke, tentang kualitas kalian bisa lihat di textbooknya di chapter 6. Kalau misalkan ada yang kalian belum mengerti, bisa baca di situ, atau ada yang kalian pengen latihan, bisa juga dilihat di chapter 6 paling belakang. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang kualitas, pastinya kita harus samakan persepsi dulu. Apa sih kualitas itu? Nah, kita ambil dari definisi menurut American Society for Quality. Totality of feature and characteristic of a product or service that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. Artinya adalah, yang penting di sini, keseluruhan feature atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah produk, barang atau jasa, yang membawa kemampuannya dia agar bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ya, jadi kualitas lebih membahas tentang feature ataupun karakteristik dari sebuah barang ataupun jasa. Ya, barang ataupun jasa sama-sama mempunyai kualitas tertentu yang bisa diukur. Meskipun pengukuran kualitas untuk produk itu jauh lebih mudah daripada pengukuran kualitas untuk jasa. Ya, bayangkanlah mendapatkan jasa, itu jasa ini misalkan ya kamu potong rambut, ya, mendapatkan jasa gunting rambut. Kadang-kadang si hairdresser yang sama mengerjakan orang yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Ada orang yang puas, ada orang yang nggak puas. Jadi sangat subjektif. Gitu. Nah, kenapa kualitas ini perlu kita pelajari ya? Tadi kita membahas kenapa kita perlu mempelajari MO. Kemudian sekarang, kenapa kita perlu mempelajari kualitas? Ya, pastinya setiap topik itu punya tingkat kepentingannya sendiri. Nah, kalau kualitas gimana? Ketika kualitas dari barang atau jasa yang kita hasilkan itu meningkat, maka hal itu bisa berdampak pada dua hal. Yang pertama adalah sales gain, meningkatkan penjualan, dan juga bisa mengurangi biaya. Contoh paling gampang adalah ketika kalian misalkan ada sebuah tempat makan, sebuah restoran yang baru saja buka dan kayaknya kok menarik. Kemudian kalian datang ke restoran tersebut dan kalian coba makanannya. Oke, kalian pesan misalkan makanan yang paling favorit di sana apa? Gitu. Lalu, ketika kalian merasakan bahwa kualitasnya bagus, dari segi makanannya enak, harganya murah, kemudian pilihan makanannya juga bermacam-macam, tempatnya itu nyaman, itu intinya adalah dari segi kualitas menurut kalian baik, maka kalian biasanya akan cerita-cerita nih ke teman, gitu ya, menceritakan tentang tempat makan tersebut. Nah, dengan demikian banyak orang yang mengetahui dan banyak pula orang yang mencoba, sehingga menaikkan penjualan. Gitu, ya. Kemudian, bagaimana improve quality bisa reduce cost? Bayangkanlah yang paling gampang itu adalah ketika kita bahas di rantai produksi. Ketika barang-barang yang dihasilkan itu tidak ada yang cacat, maka tidak perlu yang namanya kerja ulang. Ya, tidak perlu namanya memperbaiki barang tersebut sebelum dijual. Tidak perlu adanya menurunkan harga jual karena produknya tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, itulah kenapa kualitas yang meningkat itu dapat menaikkan penjualan dan juga mengurangi biaya. Akhirnya apa sih? Pada akhirnya adalah menaikkan profit, gitu ya. Kalau penjualannya meningkat, pastinya profitnya meningkat. Kalau biayanya menurun, maka mengakibatkan profitnya meningkat. Gitu. Itulah kenapa kita perlu
paling tidak menjaga kualitas ataupun kalau bisa meningkatkan kualitas yang sudah kita raih gitu, karena itu bisa meningkatkan penjualan ataupun menurunkan biaya. Apa jadinya kalau sebaliknya, kalau kualitasnya menurun? Ya kebalikannya, penjualannya menurun. Kenapa? Karena reputasinya menurun. Orang-orang merasa, tempat ini sudah nggak kayak dulu lagi nih, ya. Makanannya udah nggak enak. Kemudian pelayanannya buruk dan lain sebagainya, gitu. Ya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apa sih peranan kualitas dalam menaikkan profit. Kalau kita bahas tentang kualitas itu sendiri, ada beberapa pandangan tentang kualitas. Di sini kita akan bagi ke dalam 3, ya. Pandangan mengenai kualitas dari segi user atau pengguna, pandangan mengenai kualitas dari segi si produsen, ya, orang yang membuat barang atau jasa tersebut, dan satu lagi, pandangan kualitas menurut si produknya itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki beberapa pandangan tentang kualitas, saya akan mencoba menanyakan ke kalian sebagai user, ya. Kalian kan belum pernah jadi manufacturing-nya, jadi saya akan tanya ke kalian sebagai user. Nah, menurut kalian, masker, kalian pasti kalau keluar rumah, apalagi kalau ke tempat umum, diwajibkan memakai masker. Menurut kalian, masker yang berkualitas itu yang seperti apa? Oke, coba saya tanya. Melita Vareskina, adakah di ruangan ini? Ada, Bu. Ada. Menurut Melita, gimana? Yang berkualitas yang seperti apa maskernya? Merek maskernya. Kamu boleh ceritakan apapun. Kalau Melita hendak membeli masker, kira-kira Melita akan membeli yang seperti apa? Membeli yang masker yang three-ply gitu. Three-ply masker. Oke, 3 lapis gitu ya? Iya. Supaya perlindungannya maksimal. Oke, terima kasih Melita. Iya, sama-sama. Barusan cewek, kemudian cowok. Nathaniel Renard. Ada di sini? Ada, Bu. Oke, menurut Nathaniel nih, versi cowok. Masker yang baik atau Nathaniel kalau mau beli masker, kira-kira pilih maskernya yang kayak gimana? Tentunya yang ini, Bu, yang playnya banyak, jadi nggak terlalu tipis. Oke, sama ya dengan Melita tadi ya. Iya, Bu. Oke, sip. Makasih. Satu lagi, Sheila Johanna. Iya, Bu. Oke, Sheila. Menurut Sheila gimana? Yang talinya nggak gampang copot, yang nggak gampang putus. Oke, dari segi tali. Oke ya, ada perbedaan nih. Oke, terima kasih. Cukup 3 orang dulu. Oke ya, nah itu merupakan pandangan masker yang berkualitas menurut pengguna, karena kita semua sebagai pengguna masker ada yang menginginkan perlindungannya maksimal dengan cara paling nggak 3 lapis gitu. Atau dari talinya jangan mudah putus gitu, karena kalau mudah putus kan jadi nggak nyaman gitu ya, harus ganti, harus lekas-lekas ganti gitu. Nah, itulah kalau yang dikatakan oleh user base, ya, si usernya biasanya kalau ngomongin kualitas, mereka akan berbicara tentang performance, ya, atau feature. Performance-nya gimana? Talinya nggak gampang putus, dipakai 100 kali gitu, nggak akan putus. Atau feature-nya gimana? 3 lapis, gitu ya. Harus ada 3 lapis di masker tersebut, baru dikatakan berkualitas. Nah, kurang lebih seperti itu. User base pasti akan membahasnya kurang lebihnya ya performance atau feature. Sama seperti kalau ditanya tentang handphone. Mau beli handphone yang seperti apa? Menurut kamu handphone yang bagus seperti apa? Oh, yang nggak lemot. Nah, itu membahas tentang performance. Atau dibilang, oh yang kameranya bagus. Itu tentang feature. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berbeda dari user, kita akan bahas mengenai manufacturing.
manufacturing sebagai produsennya, maka dia tidak karena dia tidak menggunakan ya, karena dia memproduksi, maka yang dibahas Sama dia mau dipoto tau. Enggak, ini aku Oke, Farhan bisa di-mute. Oke ya. Kalau kita tanya ke produsen, mereka tidak menggunakan produk yang dihasilkan, tetapi mereka tahu standarnya gimana. Maka ketika kita menanyakan ke mereka mengenai produk ini bagus atau tidak, mereka akan membahasnya tentang ya kesesuaian dengan standar yang mereka buat. Oh, bagus karena mereka tunjukkan nih, ini dijahitnya seperti ini. Gitu ya. Ini ada menggunakan bahan-bahan apa, gitu. Standarnya harus menggunakan kainnya yang seperti apa, misalkan seperti itu. Kemudian talinya terbuat dari apa? Mereka akan membahas kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita sebagai user, kita nggak tahu. Yang penting performansinya bagus, feature-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian, kalau dari produknya sendiri, produk yang berkualitas artinya bisa diukur, ya. Atributnya bisa diukur dan spesifik. Misalkan nih, kita beli minuman, bisa diukur. Oh, minuman ini dibilang 500 mili, benar nggak 500 mili? Itu bisa kita ukur. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai definisi kualitas. Kemudian, untuk kualitas sendiri ada sejarahnya, sejarah penggunaan kualitas. Karena tadi kita lihat, kualitas itu tidak diperkenalkan sejak awal. Di awal mereka lebih fokus kepada biaya, kemudian baru berfokus pada kualitas. Dengan demikian, mulainya perjalanan si kualitas ini dari tahun 1920, di mana ketika Time and Motion Study itu dicanangkan. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita bisa lihat bahwa mulailah dikembangkan yang dinamakan control chart atau statistical process control chart. Itu yang nanti akan kita coba lakukan. Lalu berikutnya ada pengenalan mengenai TQM, Total Quality Management, ya, membahas tentang kualitas. Lalu ditemukan juga ada yang namanya Six Sigma. Six Sigma, dari namanya sendiri kita bisa simpulkan bahwa artinya six itu 6, sigma itu sigma. Sigma itu dalam bahasa sederhananya itu adalah variasi. Ya, itu menggunakan bahasa statistik. Dengan demikian, tujuan dari Six Sigma adalah ketika kita melakukan proses produksi, jumlah produk cacat yang dihasilkannya sangat-sangat sedikit, yaitu hanya sebesar Six Sigma-nya saja. Tuh ya. Oke. Kemudian berikutnya di tahun-tahun 1988 sampai sekarang, itu sepertinya tidak ada penambahan baru konsep kualitasnya, tetapi lebih ke arah pengembangan dari konsep kualitas yang sudah ada. Contohnya adalah TQM dan juga Six Sigma. Kemudian, kalau tadi kita membahas tentang tokoh-tokoh yang penting, yang berperan dalam manajemen operasi. Ya, sekarang kita akan sedikit melihat tokoh-tokoh yang berperan dalam pencetus konsep-konsep terkait kualitas. Yang pertama, yang sangat terkenal itu adalah Walter A. Shewhart, atau lebih dikenal dengan Shewhart. Oke ya, Shewhart menemukan apa? Menemukan yang pertama statistical quality control yang nanti akan kita pelajari mungkin di hari Kamis. Kemudian beliau juga menemukan yang namanya control chart. Ya, kita akan menggunakan chart atau diagram untuk melihat hasil dari kualitas seperti apa. Kualitas yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Kurang lebih seperti itu. Dan Shewhart juga mencetuskan mengenai PDCA. Di sini ada yang tahu PDCA singkatannya apa? Coba, saya akan tanya Valen Federova. Adakah di sini? Iya, Bu. Oke, Valen. PDCA singkatannya apa ya?
Plan, do, check, act, Bu. Oke, plan, do, check, act. Nah, atau action, biar gampang ya mengucapkannya. Plan, do, check, act. Artinya kita merencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian cek, ya, apakah sesuai enggak yang kita lakukan dengan yang kita rencanakan. Kemudian kalau masih ada ketidaksesuaian, kita akan lakukan action. Oke. Nah, selain sure tadi, ada pula yang dinamakan Deming. Deming kurang lebih mencetuskan hal yang serupa dengan sure, hanya saja dia menambahkan satu hal lagi, yaitu analyze. Plan, do, check, act, dan analyze. Analyze digunakan untuk menganalisa bagaimana sebuah produk itu di pasar. Ya, dari segi kualitasnya, biayanya, dan kriteria-kriteria yang lain. Artinya setelah selesai semua PDCA dilakukan, maka kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Gitu. Sama seperti kalau kita melakukan berbagai kegiatan, setelah selesai kita akan menganalisa ya, apa positifnya, apa negatifnya, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian ada pula tokoh yang dinamakan Eiji Toyoda dan Taichi Ohno. Mungkin yang sering terdengar nantinya adalah Taichi Ohno. Mengapa? Meskipun mereka berdua sama-sama merupakan Japanese Industrial Engineers dan juga sama-sama mengembangkan Toyota Production System, Taichi Ohno itu memperkenalkan konsep yang sangat-sangat terkenal, yaitu tentang 7 ways. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah 7 pemborosan. Nah, 7 pemborosan ini diidentifikasi oleh Taichi Ohno, kemudian dia menjelaskan tentang masing-masing pemborosan itu, sehingga pemborosan-pemborosan yang tidak menambah nilai itu bisa dikurangi ataupun dihilangkan. Itu contohnya apa sih 7 ways? Mungkin nanti bisa kalian lihat lebih lanjut, tetapi yang bisa saya katakan 7 ways salah satunya adalah pemborosan transportasi. Kedua, pemborosan gerakan. Ketiga, pemborosan transportasi, gerakan, inventory. Lalu ada pula pemborosan mengenai barang cacat. Itu juga masuk ke 7 ways. Ya, nah, semuanya itu yang termasuk ke dalam 7 golongan itu harus dihindari supaya apapun yang dilakukan itu selalu memberikan nilai tambah sesuai dengan definisinya manajemen operasi. Oke. Nah, ini hiburan buat kalian ya, family tree. Lalu berikutnya ada yang dinamakan Juran, Joseph M. Juran. Juran menjelaskan tentang the Juran Trilogy yang meliputi quality planning, quality control, dan quality improvement. Yang pertama adalah merencanakan kualitasnya mau seperti apa. Kemudian kita akan melakukan quality control, pengecekan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah kalau bisa kita melakukan yang namanya quality improvement, peningkatan kualitas. Yang tadinya kualitasnya masih standar, kadang banyak yang rusak, kadang banyak yang bagus. Sekarang kita akan meningkatkan kualitas. Gimana caranya agar barang yang kita produksi itu berkualitas, ya, mempunyai kualitas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian berikutnya, tokoh berikutnya ada yang dinamakan Philip B. Crosby. Beliau ini menjelaskan tentang zero defect management. Kenapa zero defect? Karena pada dasarnya kalau kita menelusuri lebih dalam mengenai defect, cacat, apakah dia memberikan nilai tambah? Tidak. Ya. Cacat hanya akan memberikan tambahan biaya. Contohnya, kalau kita memproduksi barang cacat, kemungkinannya hanya akan ada 2. 1, barang tersebut akan dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar yang biasanya kita tentukan. Atau yang kedua, barang tersebut akan diperbaiki, dikerja ulang, ya, agar bisa dijual dengan harga yang standar, ya, untuk grade A, gitu. Kedua opsi tersebut sama-sama mengeluarkan biaya yang lebih. Oleh karena itu, ketika kita bisa mencapai zero defect management, maka biaya yang kita keluarkan itu lebih terukur. Tidak ada yang namanya kelebihan biaya. Ya, karena biaya kerja ulang, biaya
produksi yang bertambah itu tidak akan ada. Oke, ini bisa dibaca. Kemudian masuk ke TQM. Kalau TQM sendiri sebetulnya kalian sudah pernah dapatkan ya di PMO, Total Quality Management. Nah, sekarang kita akan lihat yang namanya 7 tools-nya apa. 7 alat yang dapat membantu kita untuk melakukan Total Quality Management. 7 alat tersebut terbagi menjadi 3. Yaitu 1, alat untuk generating idea. Kenapa generating idea? Mengingat bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, data itu sangat banyak jumlahnya. Kita mau mencari data apapun, tinggal kita search di internet, dan keluarlah semua data. Ya, data memang banyak, tetapi jika data tersebut tidak diolah, maka ya tidak ada artinya, tidak bisa berbunyi, tidak bisa menjadi informasi. Oleh karena itu, 3 alat pertama dalam TQM berfungsi untuk memberikan informasi terkait data yang sudah kita dapat, atau di sini disebut sebagai generating idea. Nah, tools-nya apa saja? Ada 3, check sheet, scatter diagram, dan cause and effect diagram. Check sheet, kurang lebih bentuknya seperti yang ini. Ya. Seperti ketika hendak melakukan pemilihan ketua kelas. Ya. Hasil votingnya ditulis dalam check sheet. Nah, ini juga berlaku untuk perusahaan. Ketika perusahaan hendak mendeteksi cacat-cacat yang ditimbulkan. Kita akan tulis dulu cacatnya ada berapa macam. Contohnya di sini ada 3, A, B, dan C. Kemudian setelah itu kita akan petakan. Tiap cacat tersebut terjadi di jam keberapa. Biasanya setiap operator akan bekerja selama 8 jam. Ya. Jadi kita tulis akan ada 8 jam. Dan kita akan petakan. Misalkan cacat A terjadi di jam keberapa, gitu ya. Apakah di jam ke-1 ada, berapa banyak jumlahnya produk yang mengalami cacat jenis A, gitu. Nah, dihasilkan seperti yang di tabel ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di jam-jam awal dan di jam-jam akhir bekerja, itu di mana terjadi cacat yang cukup banyak. Yang terlihat di jam 3, 4, 5, 6 cacatnya itu berkurang drastis. Nah, dari sini mungkin bisa kita analisa lebih lanjut kenapa seperti itu. Nah, hal yang sering terjadi adalah terkait learning curve. Ya, kurva belajar. Jadi, di awal-awal ketika operator baru memulai pekerjaannya, mereka akan mengalami yang namanya learning curve dulu. Kurva belajarnya masih dalam proses belajar. Jadi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Nah, ketika sudah terbiasa, dia bisa menghasilkan misalkan produk dengan kecepatan yang tinggi dan tingkat kesalahannya kecil. Nanti setelah operator tersebut merasa lelah karena sudah bekerja 8 jam, maka dia akan mengalami penurunan kemampuan. Gitu, ya. Mungkin konsentrasinya sudah menurun, mungkin dia kelelahan, maka jumlah cacat yang dihasilkannya membesar. Gitu ya. Itu akan berfungsi ketika kita masukkan data-data yang kita punya ke dalam check sheet. Kemudian ada pula yang dinamakan scatter diagram. Scatter diagram itu berusaha memetakan hubungan antara 2 variabel. Ada hubungannya kah atau tidak ada hubungannya. Ya, kita bisa lihat dari scatternya ini. Nah, saya coba tanya deh ya. Scatter diagram di layar itu membahas tentang produktivitas dan tingkat ketidakhadiran. Nah, menurut kamu, kira-kira ada hubungannya nggak ya antara produktivitas dengan tingkat ketidakhadiran? Syafinka. Iya, Bu. Oke, menurut Syafinka, ada nggak hubungan produktivitas dengan tingkat ketidakhadiran? Ada kali ya, Bu. Oke, hubungannya gimana? Soalnya
Apa ya, bingung jelasinnya. Oke, saya bantu deh. Oke, nah saya coba tanya ya, saya bantu dengan pertanyaan. Ketika tingkat kehadirannya kecil, ketika tingkat absensinya itu kecil, maka produktivitasnya besar atau kecil? Besar. Besar, oke. Kemudian saya tanya lagi, ketika tingkat absensinya besar, tingkat produktivitasnya? Oh, yang tadi berarti kecil, yang sekarang tingkat absensi kecil berarti, Bu. Oke, ya dilihat ya. Jadi diulang, kalau tingkat ketidakhadirannya besar, ya, absenteeism-nya itu mendekati yang tanda panahnya, ya, atau saya tunjukin deh di sini. Absenteeism-nya mendekati tanda panah, mana panah saya? Nih, di sini. Absenteeism-nya besar, maka produktivitasnya kecil. Nih, di sini. Ketika tingkat absenteeism-nya kecil, katakanlah di sini, maka tingkat produktivitasnya besar. Gitu. Maka bisa disimpulkan ada hubungan nggak? Ada. Gitu ya. Ada hubungannya apa? Hubungannya adalah saling bertolak belakang. Ketika absenteeism-nya kecil, produktivitasnya besar. Ketika absenteeism-nya besar, produktivitasnya kecil. Ya. Hubungannya apa? Hubungannya berkorelasi negatif. Yang satu besar, yang satu kecil, yang satu kecil, yang satu besar. Gitu. Nah, itu juga bisa dilihat dari hasil scatternya. Ini kan ada semacam garis imajiner kiri ke kanan, dan dari kiri tinggi ke kanannya landai. Gitu. Ya. Itu menunjukkan hubungannya berlawanan. Kalau yang seperti ini, garisnya dicerminkan, itu artinya hubungannya positif. Kalau titik-titik ini tidak ada polanya, ya, jadi tersebar merata, berarti tidak ada hubungan. Contohnya misalkan, jumlah penjualan es krim dengan jumlah penjualan masker medis. Itu ada hubungan nggak? Jangan-jangan nggak ada hubungannya. Gitu ya. Itu scatter diagram untuk mendapatkan informasi dari kedua hal, dua variabel. Kemudian yang C itu adalah tentang cause and effect diagram. Sering disebut sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Ya, kenapa disebut begitu? Karena memang diagramnya mirip dengan tulang ikan. Ya, coba kalian lihat, pastinya ini mirip dengan tulang ikan, di mana efeknya itu berada pada kepala ikannya, sedangkan penyebab-penyebabnya ada di bagian tulang-tulangnya. Biasanya cause and effect diagram berfungsi untuk mendeteksi ada suatu fenomena yang kita amati, kemudian kita berusaha untuk cari penyebabnya dari segala aspek. Yang pertama bisa dari material, kemudian metodenya, mesin, kemudian tenaga kerja, ataupun lingkungan. Gitu ya. Kemudian dari tiap-tiap aspek ini kita breakdown lagi ke penyebab yang lebih spesifik. Tujuannya adalah supaya kita benar-benar mengetahui mengenai akar permasalahan dari fenomena yang kita amati. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan lihat di sini. Oke. Masalahnya adalah missed free throws. Kita akan analisis dari keempat aspek ini. Material yaitu ball-nya, metode shooting prosesnya, machine, hoop, and backboard, manpower-nya, shooter-nya. Kita akan analisis satu persatu. Oh, dari ball-nya, jangan-jangan ukuran ball-nya gimana? Nanti kita amati. Lopsidedness-nya gimana? Grip-nya gimana? Air pressure-nya gimana? Kemudian dari metode, kemungkinannya dari mana saja nih? Hand position, kemudian balance, follow through, dan lain-lain. Kalau dari manpower, konsistensi, conditioning, training, motivation, konsentrasi, ini nanti akan kita breakdown lebih lanjut. Apakah dari aspek-aspek ini ada yang mengarah ke kejadian fenomena yang kita alami, yaitu missed free throws. Nah, semoga dengan membuat lebih detail, lebih spesifik, kita bisa menemukan akar masalah. Itu adalah tujuan dari cause and effect diagram. Baik check sheet, kemudian scatter diagram, cause and effect diagram, sama-sama bertujuan untuk generating idea. Nah, kemudian dua alat berikutnya yaitu untuk mengorganisasikan ide. Ya, kita sudah punya ide, kita akan
membuat ide tersebut organize, tersusun rapi, begitu. Nah, ada 2 tools yang bisa kita gunakan, yaitu Pareto dan juga flowchart. Kalau Pareto chart itu chart ini lebih menekankan pada pengurutan seberapa sering kejadian itu terjadi. Itu contoh ya, akan ada sudah terjadi cacat jenis A, B, C, D, E. Kemudian kita hitung berapa kali cacat tersebut muncul. Ya, nah kemudian setelah itu diurutkan dari yang cacat paling sering muncul, paling sering terjadi. Dilihat dari mana, dari frekuensinya. Kita posisikan cacat dengan frekuensi tertinggi itu berada di posisi paling kiri. Itu cara membuat diagram Pareto. Dengan demikian, hal ini sangat memudahkan kita sebagai pembaca untuk melihat, oh kalau demikian berarti cacat jenis A itu paling sering terjadi. Nah, langkah berikutnya apa? Bisa jadi cacat ini yang akan kita selesaikan duluan. Kenapa? Karena kita punya tenaga, punya waktu, punya uang terbatas. Kita akan bikin prioritas, buat prioritasnya. Mana yang harus kita selesaikan duluan, tetapi itu yang paling signifikan. Nah, disinilah fungsi dari Pareto chart. Kemudian ada pula yang dinamakan flowchart, proses diagram atau diagram alir. Berfungsi untuk menjelaskan aliran dari berbagai kegiatan. Contoh, kalian hendak FRS. Langkah pertama apa? Misalkan, download form hijau. Langkah kedua, misalkan, perwalian dengan dosen wali. Langkah ketiga, melakukan FRS mandiri. Keempat, kirim bukti FRS ke email ini. Gitu. Langkahnya ada. Fungsinya adalah supaya kita semua yang membaca flowchart ini bisa tahu kita harus melakukan apa saja dan sekarang kita ada di posisi yang mana. Langkah berikutnya apa? Gitu ya. Oke. Nah, contoh dari Pareto chart seperti ini membahas tentang komplain. Dari Pareto chart yang tertampil di layar, kita bisa tahu bahwa sebagian besar komplain itu mengeluhkan tentang room service dengan jumlah persentase komplainnya 72%. Gitu. Nah, dengan melihat hal tersebut, maka bisa kita putuskan, oh kalau begitu kita akan selesaikan dulu masalah tentang room service-nya. Dengan demikian, pastinya 72% dari komplain itu akan hilang. Gitu, ya. Nah, itu fungsi dari Pareto, membahas tentang prioritas. Kalau flowchart adalah seperti ini. Ya. Kita akan bisa mengetahui langkah pertama untuk MRI. Physician schedules MRI. Oke, dijadwalkan dulu. Kemudian pasien menuju ruang MRI-nya. Pasien tanda tangan, kemudian dan lain-lain sampai pada nomor 7. Ya. Filmnya memuaskan atau enggak? Hasilnya memuaskan atau enggak? Kalau enggak, berarti kita lakukan lagi MRI di nomor 5. Kalau misalkan hasilnya sudah bagus, maka kita bisa menuju ke nomor 8 atau 9. Nah, kurang lebih seperti itu tentang flowchart. Kemudian grup yang terakhir dari 7 Tools of TQM itu adalah mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Bisa menggunakan histogram atau Statistical Process Control Chart atau disingkat SPC. Kita bahas dulu untuk yang histogram. Kelihatan histogram itu membahas tentang, contohnya di sini repair time, berapa menitnya, dan distribusinya atau frekuensinya. Oh, paling banyak repair time-nya misalkan sekian menit. Ya. Lebih cepat dari itu ada sih, tapi jarang. Lebih lama dari itu ada juga, tapi jarang. Gitu. Itu histogram. Bisa melihat. Kemudian, kalau yang paling sering kalian lihat adalah di Google. Kalau kalian sedang search satu tempat, misalkan tempat cuci mobil. Nah, di situ ada tuh bentuknya seperti histogram ini. Dari waktu ke waktu, ya. Misalkan jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Mereka menunjukkan waktu-waktu di mana si tempat ini sibuk. Ya, banyak pengunjung berdatangan di jam berapa saja. Nah, menggunakan histogram. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau Statistical Process Control atau SPC,
itu menjelaskan tentang pemantauan dari atribut tertentu dari produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Misalkan saya memproduksi makanan ringan, saya ingin inspeksi beratnya. Apakah beratnya itu sesuai dengan standar atau enggak? Ya, untuk berbagai produk yang dihasilkan. Maka saya bisa plot hasil pengukuran beratnya di SPC. Pastinya beratnya itu enggak selalu sama. Ya, kalau tertulis 20 gram, itu pada kenyataannya bukan tidak selalu betul-betul pas 20 gram. Kadang-kadang bisa 20,01, bisa juga 19,07, begitu. Maka di sini dalam kitab plotting, ada yang namanya upper control limit, UCL, ada yang namanya target value, ada yang namanya lower control limit atau LCL. Fungsinya adalah selama atribut yang diukur itu masih berada dalam rentang UCL dan LCL, berarti masih baik. Gitu. Karena kita sadari bahwa kita tidak bisa mencapai target value terus-menerus. Contohnya tadi, kalau beratnya 20 gram, kadang-kadang dihitung bisa hasilnya 19,7, bisa hasilnya 20,1. Nah, itu normal, karena bagaimanapun juga si mesin produksinya memiliki keterbatasan. Oleh karena itu ada UCL, ada LCL. Ketika hasil pengukurannya di luar UCL dan LCL, maka bisa disimpulkan bahwa proses tersebut sudah tidak terkontrol, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk statistical process control akan kita pelajari di hari Rabu ya. Oke, Ananda, kenapa? Ada pertanyaan?